Sungguh kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan dan kemurahan-Mu melingkupi kami senantiasa. Biarkan dari lidah bibir kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Say thank you Lord. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hamba, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, terima kasih. Kami bawa sembah kami bawa pujian kami. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian kami naikkan bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Shalom saudara, puji Tuhan Yesus kalau kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul bersama dalam ibadah tengah minggu.
Kita mengucap syukur karena sebagai orang percaya, kita boleh beroleh kekuatan setiap kali kita datang pada Tuhan. Mari kita siapkan hati sebelum kita dengar firman Tuhan dengan doa. Bapa, kami datang padamu Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang dekat pada kami. Kami mau mencari Engkau Tuhan, di tengah segala kesibukan kami, pergumulan kami, kesulitan kami, dan di tengah segala sukacita kami, setiap hal yang kami lakukan hari ini, ataupun di waktu yang akan datang, kami mau jalani bersama dengan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami, sebab kami sudah mati, dan kami akan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Biar hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hatimu. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, agar kiranya kami boleh jadi berani di dalam Tuhan, agar kiranya kami boleh menunjukkan pada orang-orang di luar, orang percaya, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki Tuhan Yesus dalam hati kami, dalam pikiran, perbuatan, tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema masih dalam boldness to live for the King. Di sini saya sampaikan be bold to live for the King. Artinya jadilah berani untuk hidup bagi Sang Raja. Kalau dalam istilahnya Bapak Ibu, bold itu apa ya? Bold itu kenapa tidak pakai kata brave? Bold itu adalah artinya terlihat Bapak Ibu. Di sini ada contoh ya. Di sini ada contoh perbandingan antara light dengan bold. Bold itu kalau untuk orang yang terbiasa komputer, satu jenis font di komputer, tetapi maksudnya di dalam bahasa Inggris itu artinya tebal Bapak Ibu. Kalau lawannya bold itu light ya. Nah, kita tuh sebenarnya Bapak Ibu, boldness bisa dikatakan mungkin ada levelnya. Kalau di contoh bagian bawah sini itu ada font weight dengan weight value. Dari yang paling tipis gitu ya, dari nilainya 100 mungkin gitu, value-nya bertambah banyak, itu semakin tebal, semakin terlihat Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, bahkan saya ini ada di level mana. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Tapi Tuhan akan buat kita naik level Bapak Ibu. Tuhan akan buat kita makin berani, makin bold. Nah, di ayat Alkitab itu sebetulnya ada satu contoh yang menurut saya nih kalau kita dengar tuh kita nggak begitu paham ya gitu, atau kita hanya punya satu arti tentang kecil atau tidak terlihat. Jadi di ayat Alkitab dalam Matius 17 ayat 20 ini cerita yang mungkin buat orang Kristen itu sering didengar ya. Perumpamaan tentang biji sesawi. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Di sini Bapak Ibu, jari kita tuh ada sidik jarinya, dan seperti apa sih ukuran biji sesawi? Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara tanaman-tanaman yang lainnya Bapak Ibu. Jadi biji sesawi itu memang sangat kecil, tetapi ketika tumbuh jadi pohon yang besar, itu bisa jadi sangat rimbun, rindang, di mana banyak binatang-binatang bisa berteduh, bisa bersarang, bisa menikmati kenyamanan dari pohon itu. Kalau dari sidik jari kita, biji sesawi itu kecil sekali Bapak Ibu. Nyaris tidak terlihat. Tetapi biji ini punya potensi untuk jadi bold, jadi terlihat Bapak Ibu.
jadi besar, jadi berkat. Jadi kalau waktu itu saya sempat kunjungan ke Museum Alkitab, ada satu poin yang menurut saya sangat mengena tentang biji sesawi ini. Bukan tentang ukurannya saja yang kecil. Kalau iman itu kecil seperti itu saja, bisa melakukan hal yang luar biasa. Poinnya adalah, apakah kita punya iman? Apakah kita punya iman yang sangat kecil, kata Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti, dia berkata, apakah aku akan mendapati iman di bumi? Jadi bukan soal banyak, dalam, besarnya, kalau memang sudah terlihat, tetapi apakah saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, punya iman kecil, atau kita adalah orang yang kurang percaya. Kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, punya iman, Bapak Ibu Saudara, seperti biji sesawi ini, ada atau tidak ada, Bapak Ibu. Kalau dia ada, tertanam di dalam tanah, dia akan tumbuh. Tapi kalau tidak ada biji sesawinya, maka ketika pupuk diberikan, air, sinar matahari terus bersinar, tidak akan tumbuh jadi pohon, dari tanaman yang memberikan berkat. Miliki iman, Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun. Dari yang light bisa jadi bold, tetapi kalau tidak ada Bapak Ibu, maka tidak ada pertumbuhan. Ya, kita lanjut. Pesan firman Tuhan hari ini saya bagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah be bold. Be bold artinya jadilah berani. Boldness itu ada pengertian confidence to say and do what is right. Kita sering dengar ya di Indonesia, kalau dulu ketika saya masih kecil diajari, kita berani karena benar. Kalau kita bisa berkata, Bapak Ibu, sekarang banyak sekali orang berani. Mungkin waktu di zaman demokrasi ini, semua orang bahkan punya kebebasan dan keberanian untuk berani berbeda, berpendapat yang berbeda. Maaf ya, bahkan LGBT pun punya keberanian. Berani tidak selamanya benar, Bapak Ibu. Karena apa? Orang-orang sudah punya konsep yang salah tentang apa yang mereka anggap benar. Di sini mari kita refleksi, Bapak Ibu. Apa yang kita anggap benar? Apakah itu yang sungguh-sungguh adalah benar? Percayalah, Tuhan kita tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib gantikan semua dosa dan pelanggaran kita, memang hukum itu tidak berkata seperti sebelumnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kita hidup benar karena kita mau menyenangkan hati Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, yang sudah mau meskipun kita jatuh dalam dosa, Dia terima kita kembali, basuh hati kita jadi putih, jadi bersih, jadi benar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita yakin kita benar, banyak orang juga yang berpikir bahwa mereka melakukan sesuatu yang benar. Alkitab berkata, banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Perkenalkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita itu bicara personal, masing-masing, satu demi satu. Tuhan Yesus kita itu punya cara yang berbeda membentuk, bahkan kita dengan pasangan kita, bahkan kita dengan
adik, kakak, saudara kandung kita, bahkan kita dengan orang tua kita. Semua masing-masing dari kita punya definisi masing-masing tentang Tuhan kita. Tapi semua kembali kemana? Ke Alkitab, Bapak Ibu. Ini yang benar. Inilah sumber kepercayaan kita, Tuhan Yesus yang hidup melalui firman-Nya. Jangan mudah diombang-ambing oleh kepercayaan atau pengajaran yang lain selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkata bahwa kita benar adalah berdasarkan apa kata Tuhan, Bapak Ibu. Kita boleh punya rencana, kita boleh punya pemikiran, ideologi, tetapi semua kembali pada apa kata Tuhan, rencana Tuhan buat kita. Ini satu hal yang saya sampaikan juga pada suami saya ya, waktu kita dengar anaknya Pak Ahok berkata bahwa mungkin broken home dan lainnya membuat dia nggak mau menikah gitu, karena menghindari resiko yang terjadi. Tapi itulah hidup Bapak Ibu Saudara. Dia rasa pada titik ini, pada satu poin, itulah yang benar untuk dilakukan. Saya bilang sama suami saya, bukan soal benar atau tidak benar. Oh iya ya, masuk logika yang dikatakan. Bukan tentang apa yang ada di pikiran kita atau logika. Tetapi seharusnya setiap orang berdoa pada Tuhan. Apakah rencana Tuhan dalam hidupnya? Kalau Tuhan inginkan dia untuk membangun keluarga suatu hari nanti, maka dia akan menikah. Dan dia perlu menyelaraskan kehendaknya, pemikirannya pada Tuhan yang lebih berkuasa dari dirinya, yang punya rencana terbaik untuk setiap orang. Jadi dia berani Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Saya tidak mau menikah. Nah, contohnya seperti itu. Kita berani karena kita merasa kita benar. Perhatikan Bapak Ibu bahwa kata benar itu datangnya dari Tuhan. Pembenaran, pembelaan datangnya hanya dari Hakim segala hakim, Tuhan segala Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berani harus kembali pada apa yang benar. Ayat firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita memiliki kasih, kita akan jadi berani. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita hidup takut akan Tuhan, tetapi berani bagi Tuhan. Kalau kita takut Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu sendiri mengandung hukuman. Bukan takut dihukum ya, agak berbeda ketakutan atas hukuman. Sementara kalau kita takut untuk menyatakan kehendak Tuhan, ayat firman Tuhan bilang, kalau kamu malu atas namaku, aku pun akan malu atas kamu. Tuhan Yesus berkata. Jadi, ketakutan itu sendiri untuk menyatakan Tuhan Yesus mengandung hukuman. Kita nggak perlu takut bagi Tuhan, karena kasih Yesus menyempurnakan segala rencananya, segala hal yang Dia taruh dalam hati kita untuk dikerjakan dan membuat kita jadi berani. Bahkan rohnya, Bapak Ibu Saudara, Dia berikan untuk kita. Ada sebuah pernyataan ya Bapak Ibu, kalau kita explore lagi tentang kata takut, kita tuh takut pada hal-hal yang kita nggak tahu, dan itu suatu hal yang alami, yang natural. Ada hal-hal yang membuat kita ragu akan masa depan,
bahkan mengambil keputusan. Pasti ya Bapak Ibu, kalau ditanya, kita sejak COVID terus banyak orang yang di PHK, ya nggak tahu bahkan kerja apa yang mau dilakukan, apa tujuan Tuhan dalam hidup ini, apa tujuan Tuhan lewat peristiwa yang terjadi dalam hidup saya ya melalui epidemi ini. Dan itu wajar ketika banyak orang jadi takut karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi orang percaya itu, apa yang harus kita percaya? Tuhan Yesus, kasih dan pengorbanannya, tapi juga janji-janji Tuhan, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa rancangan kebaikan dan penuh harapan sudah Tuhan siapkan. Jadi kita nggak perlu takut apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita tahu semuanya itu baik, Bapak Ibu. Nggak perlu takut bahkan ketika epidemi ataupun pandemi ini terjadi. Apa yang akan terjadi di masa depan, Tuhan lebih tahu. Yang kita nggak bisa lihat di depan sana, Tuhan tahu. Dan kalau kita percaya Dia Bapa kita yang baik, Dia pasti akan sediakan yang kita perlukan. Lebih daripada yang kita pikirkan. Semuanya baik. Kalau kita yakin bahwa orang ini, pribadi ini tidak punya niatan buruk pada kita, kita akan mempercayakan diri kita bersama dengan orang ini yang tahu arah dan tujuan kemana dia akan membawa kita. Roma 4 ayat 21 berkata, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Rancangan kebaikan ini pasti terjadi. Dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus kita hidup. Dia bekerja. Ketika kita tidur, Dia bekerja. Ketika kita lemah, kita malas untuk berdoa, Tuhan bekerja. Ketika kita ada di pesawat, ataupun hal-hal yang membuat kita takut, Tuhan bekerja. Dia tidak pernah berhenti bekerja saat ini dan di masa yang akan datang. Bahkan di dunia kita kenal istilah fobia ya Bapak Ibu. Ketakutan yang berlebihan pada sesuatu itu bisa dikuasai Bapak Ibu. Hal yang paling membuat kita takut sekalipun bisa dikuasai. Kuncinya itu ada di mana? Di pikiran kita Bapak Ibu. Karena takut itu timbul dari reaksi kita, tubuh kita sendiri. Kalau Tuhan beserta kita, kalau kita percaya Tuhan kita baik, itu kita akan bisa mengalahkan ketakutan kita, mengambil resiko, ataupun hal-hal yang membuat kita itu tertekan, merasa diintimidasi. Karena apa? Kuasa yang ada di dalam kita lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia. Dulu saya takut ya Bapak Ibu, ke kamar mandi dari kamar tidur saya, karena itu ada lorong yang terbuka sebetulnya. Jadi sebelah kanannya itu adalah void ya, dari lantai 2. Nah, kalau saya mau ke toilet itu saya nyalain lampu dulu Bapak Ibu. Meskipun saya tahu ya bahwa sebetulnya bertahun-tahun saya lewat situ nggak terjadi apa-apa, tapi namanya anak kecil ya, saya tuh takut gitu. Jadi waktu saya dengar firman Tuhan gitu, untuk jangan takut, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Itu setiap kali memang saya ada masanya tetap nyalain lampu, ataupun ketika saya belajar gitu ya, berusaha mengendalikan ketakutan saya tuh saya ulang, ada Tuhan Yesus gitu. Jadi dalam hati saya tuh saya berulang kali mengatakan hal itu sambil saya agak lari gitu dari kamar mandi ke kamar tidur. Jadi saya mau lakukan sesuatu, maksud saya Bapak Ibu, untuk saya belajar mengendalikan ketakutan saya dan jadi berani. Karena saya takut pada kegelapan, pada sesuatu yang kita nggak bisa lihat ya Bapak Ibu. Seperti tadi yang saya bilang, itu natural katanya. Tapi menguasai ketakutan itu perlu tindakan.
Jadi, untuk jadi berani, kita perlu lakukan sesuatu. Dasarnya adalah percaya pada Tuhan Yesus dan yakin Tuhan kita beserta dengan kita. Tuhan Yesus pernah takut, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengalami ketakutan dan kecemasan, bahkan dicatat melebihi semua orang di dalam dunia. Bayangkan kalau kita takut ya untuk diri kita sendiri. Kita takut udah berkeluarga nih, terjadi hal-hal pada keluarga kita. Itu seperti ketakutan kita tuh ditumpuk ya. Bahkan Tuhan Yesus itu bukan hanya soal satu keluarga. Itu beban dari seluruh dunia, Bapak Ibu, yang akan memutuskan dia dari satu-satunya jaminan dalam hidup Tuhan Yesus, Allah Bapa. Tuhan Yesus tuh takut di masa dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus selama ini selalu satu dengan Bapa. Lalu dosa yang dia tanggung akan memisahkan dia dari Bapanya. Akan memisahkan dia dari jaminan yang selama ini tidak pernah meninggalkan dia, Bapak Ibu. Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabahtani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus takut, Bapak Ibu Saudara. Karena Bapanya meninggalkan dia. Dia tidak bisa dengar suara Bapa. Dia terpisah dari Allah. Apakah kita memiliki ketakutan yang sama, Bapak Ibu? Kalau kita hidup terpisah dengan Allah, kita kehilangan yang paling penting dalam hidup ini. Seperti itulah Yesus takut, Bapak Ibu Saudara. Ada suatu hal. Bapak Ibu Saudara, kalau dibilang jadi berani, Tuhan Yesus ambil keputusan untuk jadi berani. Karena kalau tanpa keberanian yang datangnya dari Roh Kudus memberikan dia penghiburan setelah dia berdoa pada Bapa, tidak mungkin kita memiliki keberanian itu. Siapa yang menguatkan Tuhan Yesus di Bukit Getsemani ketika itu? Malaikat-malaikat. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi dia. Jadi Tuhan Yesus punya keberanian untuk hidup, Bapak Ibu. Karena kadang seringkali hidup tuh lebih mengerikan daripada kematian. Orang yang dikejar hutang, Bapak Ibu, itu berpikir bagaimana caranya saya bunuh diri supaya hutang ini nggak lagi menjerat saya nggak didatengin orang lagi ataupun nggak dikejar-kejar orang lagi. Pastor Edward pernah cerita ya, punya pengalaman di mana dia ada rasa dihantui dan dikejar-kejar karena soal paket yang hilang. Nah, pesan yang kedua itu adalah jadilah berani untuk hidup. Kalau martir, Bapak Ibu, dari bahasa Yunani saksi, itu kita sering dengar ya, bahwa mereka tuh berani mati. Sekarang saya balik. Apakah kita berani hidup untuk Tuhan? Kata martir umumnya dipakai untuk orang-orang yang berkorban, seringkali sampai mati demi kepercayaannya, atau berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaannya. Kalau di saudara kita, umat yang lain, itu mereka berkata syahid, yang artinya sama dengan ini, mati untuk membela kepercayaan atau imannya. Martir yang pertama sudah disampaikan oleh saudari kita, saudari Aileen, adalah Stefanus, yang tidak mau bergeser dari tempatnya dan ditimpuk hingga mati oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya waktu ikut ibadah konferensi keluarga juga ada kisah yang saya ingat ya, yaitu tentang martir ini. Jadi ada seorang bapak yang dipaksa untuk menyangkal imannya, ketika dirinya sendiri disiksa, tidak apa-apa, karena
dia berani untuk menghadapi hal itu. Tapi ketika orang-orang mengancam anaknya, Bapak Ibu Saudara, akan dikuliti, disiksa di depan mata dia sendiri, mulai takut, mulai goyah. Kenapa? Karena takut untuk anaknya. Kasihan, sakit rasanya. Kata orang sakit anak tuh lebih sakit daripada sakit ke diri sendiri. Kalau bisa saya saja. Seperti itu ya Tuhan Yesus kita. Biar saya saja yang tanggung. Nah, balik ke kisah yang tadi Bapak Ibu Saudara, ketika dia seakan dipaksa ya, melalui anaknya yang akan disiksa, itu dia sudah hampir goyah. Jangan anak saya. Anak dia disiksa dan menderita dan dia betul-betul ingin menyerah. Tetapi anak ini berkata kepada ayahnya, "Jangan, Papa, biarkan saja. Saya nggak mau Papa jadi seperti Yudas Iskariot yang menyangkal Tuhan Yesus." Jadi Bapak Ibu, dasar kita, Tuhan Yesus juga ada pada seorang anak. Dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Memang akhir kisahnya adalah anak itu mati setelah disiksa. Dan ayahnya ini mungkin hidup atau mungkin juga mati setelah sekian waktu. Tetapi di masa itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hidup dan bersama dengan mereka, saya yakin. Mereka itu memiliki keberanian untuk hidup, bukan mengakhiri hidup mereka sendiri. Banyak sekali kasus Bapak Ibu. Menurut WHO, 800.000 kasus bunuh diri setiap tahun. Karena banyak sebab. Bahkan di usia yang 15-29 tahun, itu mayoritasnya. Kalau kita punya konsep yang benar, dari sejak kita memiliki pengertian, dari sejak anak kecil, kita kembalikan dia pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan tanggung jawab untuk dia, Bapak Ibu. Jadi, mari kita mengajukan keberanian untuk hidup juga untuk anak-anak kita. Mereka hidup bersama dengan kita, tapi bersama juga dengan Tuhan Yesus. Hidup adalah sebuah perjalanan dari Allah menuju Allah. Kalau kita bilang, Bapak Ibu, kita berani untuk hidup kita itu untuk Tuhan. Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati, kita adalah milik Tuhan. Kita nggak akan lari dari pencipta kita. Tapi kalau Bapak Ibu atau ada yang kita tahu Bapak Ibu Saudara itu ingin bunuh diri, maka Tuhan Yesus tidak memiliki kuasa untuk nyawanya karena dia memilih untuk menyerah. Tuhan Yesus punya rencana perjalanan ini yang harus kita lalui dari awal hingga akhir. Kalau bunuh diri itu berarti kita berhenti di tengah jalan dan kita tidak kembali kepada Tuhan. Berani yuk Bapak Ibu untuk hidup. Karena hidup itu di tengah segala kepahitan dan kesulitannya tidak pernah melampaui kekuatan kita. Ketika berada dalam posisi yang sulit, bahkan Mother Teresa tuh ada satu pernyataannya yang sangat sulit untuk dimengerti. To choose always the hardest. Saya baca sebuah renungan yang didasarkan pada kata-kata Mother Teresa ini dari seseorang yang dia berkata, mungkin itu bukan cuma bicara soal kesulitan yang mana nih, pilih bekerja di perusahaan A yang gini atau bekerja di perusahaan B yang gini. Pilih yang tersulit.
Satu pengertian mungkin iya betul bisa ya Bapak Ibu. Tapi lebih dalam dari itu adalah memilih yang tersulit. Tahukah kita kalau mengampuni itu sulit? Nah, kita pilih yang paling sulit. Kita pilih untuk mengampuni. Tahukah kita ketika kita tidak mengumpat, kita menguasai perkataan kita, itu sulit? Pilih untuk menguasai diri. Nah, memilih yang tersulit berarti mengembalikan kehendak kita pada rencana Tuhan Bapak Ibu. Yang mana yang perjalanannya membawa kita mendekat pada Tuhan. Itulah yang kita pilih, kata Mother Teresa. Dia meninggalkan segala kenyamanannya, seperti kata Biring ya. Mother Teresa itu awalnya seorang suster di biara yang hidupnya tuh terjamin. Jadi bisa fokus pada Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi dia pergi dan memilih yang paling sulit, melayani kaum papa, kaum marginal di India yang tidak menjamin kehidupannya. Tuhan yang jamin kehidupannya. Pesan yang ketiga adalah be bold to live for the King. Selain kita berani untuk hidup, Bapak Ibu, hidup kita tidak boleh kita sia-siakan, terbuang begitu saja waktu yang kita miliki. Hidup ini adalah kesempatan. Saya nggak akan nyanyi, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa nyanyi ya setelah ini. Nah, banyak orang ya Bapak Ibu yang membela sesuatu. Kalau mereka merasa itu benar, contoh-contohnya yang tadi. Ketika ada orang yang baik itu humanity ataupun kaus-kaus yang lain, mereka berani untuk menyatakan pendapat dan membelanya. Hak asasi manusia, atau banyak sekali. Ini saya berikan contoh. Hunger, slavery, animal rights, illness, awareness. Mereka lakukan sesuatu agar orang-orang lebih paham dan satu paham dengan mereka. Mari kita hapuskan kelaparan, kita hapuskan yang namanya perbudakan dan penjualan manusia dan lain sebagainya. Orang dunia punya statement live for something rather than die for nothing. Apakah kita hidup begitu saja dan mati begitu saja? Manusia mati meninggalkan nama, Bapak Ibu. Kalau kita mati, apa yang orang akan ingat tentang kita? Kita dan apa yang kita bela. Bukan Tuhan Yesus yang kita bela, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Tuhan dan kuasanya tidak pernah berubah. Apapun yang orang katakan tentang Tuhan Yesus, Tuhan tetap berkuasa. Tetapi kita hidup untuk Tuhan Yesus, memuliakan Dia. Perbuatan baik kita adalah perbuatan baik yang mencerminkan kemuliaan Allah, bukan untuk ditimbang. Sekali lagi ya, Mother Teresa, karena saya sangat kagum pada Mother Teresa. Berkata, a life not lived for others is not a life. Hidup yang kita jalani hanya untuk diri kita sendiri, bukan hidup. Kalau kita dengan segala keegoisan kita, kalau kita ingin jadi kaya untuk memuaskan keinginan daging dan hawa nafsu kita, itu bukan hidup, kata Mother Teresa dalam sebuah buku oleh Joseph Ransom. Bapak Ibu, kalau orang mungkin berpikir Mother Teresa ini hidup untuk mereka yang ada di India ya. Sebetulnya menurut saya memang others di sini adalah manusia. Karena Mother Teresa punya kasih pada Tuhan. Hukum kita ada dua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan yang kedua kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mother Teresa bisa mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri karena dia sudah mengasihi Tuhan, dia mendapat kasih Tuhan, dia dikasihi Tuhan, Bapak Ibu. Kita hidup, mari hidup bukan biasa saja. Kita sudah mati dan kita tersembunyi di balik salib Kristus.
Biar kiranya ketika kita hidup dengan baik, Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita berdoa agar setiap hari apa yang kita lakukan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Tuhan kita dan untuk sesama kita. Waktu kita ibadah Paskah juga disampaikan ya oleh pastor ya, bahwa Paskah itu adalah suatu momen. Kita adalah Kristen sebelum Paskah atau Kristen sesudah Paskah, Bapak Ibu. Kristen sesudah Paskah adalah Kristen yang berani, yang mengalami urapan Roh Kudus. Tuhan Yesus datang dengan memberikan Roh Kudus-Nya. Ketika dia menjenguk para muridnya dan menurunkan Roh Kudus, di situ ada perbedaan. Tadinya yang murid-murid bersembunyi di atap, di loteng. Ketika mereka merasa dihakimi oleh lingkungannya. Mana Tuhanmu? Tuhanmu mati di kayu salib sebagai orang berdosa. Pendosa besar Tuhanmu, pembohong. Tidak lagi orang percaya pada pengajaran Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia mati seperti manusia yang lain. Itu yang ada di anggapan manusia. Bahkan ketika para murid, mereka tidak berani menyampaikan apapun, tidak berani hidup dan menyebut nama Tuhan Yesus di luar sana. Ketika Roh Kudus datang dengan api, memberikan mereka pengertian dan mereka disucikan, Bapak Ibu, mereka keluar sebagai orang-orang yang berani hidup untuk Kristus, berani hidup untuk raja. Karena raja mereka berarti bukan raja yang memerintah negaranya, tapi raja mereka adalah raja yang menguasai dunia orang mati. Mereka bisa lihat Tuhan Yesus hidup. Mereka percaya Yesus sudah sediakan tempat untuk mereka. Kalau kita mati, kita adalah milik Tuhan. Roh Kudus ada dalam hati kita. Roh Kudus yang sama yang turun atas murid-murid, Roh Kudus itu juga yang ada bersama dengan kita. Oh, luar biasa kasus ini ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, orang ini bukan hanya terkenal di Indonesia Bapak Ibu. Ahok dimanapun. Kebetulan Tuhan sayang Indonesia. Tuhan taruh dia dengan pernyataannya. Ini waktu itu ya Bapak Ibu, kita nggak perlu lihat hal-hal yang lain seperti rumah tangganya dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi apa yang kita mau belajar dari kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup Ahok adalah dia berkata ketika dia diancam, ditakut-takutin, dia berkata, saya sudah info sama istri saya. Kalau saya sampai dibunuh karena memperjuangkan kebenaran, kalau mayat saya ketemu, tolong dipulangkan dan dikubur ke Belitung. Tapi di atas batu nisan tolong ditulis, bagi saya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena bagi saya, mati saat memperjuangkan kebenaran dan keadilan sosial, berarti saya beruntung bisa mati pada saat saya melakukan hal yang benar. Saya kan udah disumpah untuk melayani rakyat. Jadi kalau saya sekarang bekerja melayani kebutuhan rakyat, nggak usah dapat penghargaan, wong emang kerja saya harus seperti itu. Bapak Ibu Saudara, Bapak Basuki Cahayapurnama, belajar politik dari teladan Yesus Kristus. Hidup untuk melayani. Jadi, politik mana lagi yang dasarnya seperti Tuhan Yesus? Dasar yang benar. Luar biasa ya Bapak Ibu. Seperti inilah kalau kita hidup, kalau kita mati, dasar ini Bapak Ibu. Meskipun Ahok juga sama, tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupnya sendiri. Tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarganya. Tapi semuanya itu tidak menghalangi dia untuk melakukan apa yang benar. Dia melakukan pekerjaannya yang dipercayakan pada dia dengan berani. Itulah keberanian yang datang dari Tuhan Yesus. Yang benar adalah keadilan sosial, yang benar adalah penegakan hukum, dan dia lakukan apa yang benar. Ayat terakhir, Bapak Ibu Saudara, adalah
The righteous are bold as a lion. Orang benar tidak akan takut. Orang benar akan jadi berani seperti singa. Raja hutan yang tidak takut pada hewan-hewan yang lebih besar, lebih tinggi, lebih pandai dari seekor singa. Ya. Seperti singa juga Bapak Ibu. Saya akan bahas ini di lain kesempatan ya, kalau saya punya kesempatan lain untuk bicara soal keberanian. Itu adalah berlaku benar Bapak Ibu. Kalau di Alkitab istilah singa itu juga ada satu lagi, yaitu kuasa jahat atau iblis. Mereka pun punya keberanian seperti singa. Harus berani untuk yang benar Bapak Ibu. Jangan sampai kita mati untuk bela apa yang salah. Karena semuanya akan hangus dibakar. Amsal 28 ayat 1 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sebagai penutup dalam bahasa Indonesianya. Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jadi bold bukan hanya berani saja, tetapi bicara soal rasa aman. Kita akan rasa aman kalau kita menjadi orang benar. Bekerjalah Bapak Ibu Saudara. Hiduplah untuk kebenaran, untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Biar kiranya Tuhan yang memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dalam waktu-waktu yang terbatas yang kami miliki di dunia. Kami mau jadi perpanjangan tangan Tuhan, mau jadi rekan kerja Allah, partner kerja Allah selama di dunia. Biar hidup kami Tuhan yang sementara Tuhan berikan untuk kami nikmati, dan kami bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memiliki keberanian untuk hidup demi nama-Mu. Kami berdoa agar kiranya Tuhan, rasa aman yang daripada Tuhan itu bersama dengan kami ketika kami hidup sebagai orang benar. Kami menyerahkan hidup kami, rencana kami, keluarga kami, pelayanan kami, negara kami, hal-hal yang kami rindukan, orang-orang yang kami kasihi, dan kepada siapa yang Tuhan Yesus ingin untuk kami doakan. Dalam tangan-Mu Tuhan, kami tahu agar kiranya hidup kami sungguh-sungguh kembali kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya kita boleh bertemu kembali dalam ibadah yang lainnya.